Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Pemirsa TV 9 Nusantara yang tentu sedang berbahagia, mudah-mudahan semakin diberkahi oleh Allah, panjang umur, banyak rezekinya. Kita memasuki bulan Rabiul Awal. Di dalam penanggalan Jawa disebut bulan Maulud, wulan mulut. Dalam penanggalan Islam disebut Rabiul Awal, yang menurut catatan sejarah di bulan inilah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama oleh Allah dengan nama Muhammad. Muhammad yang artinya orang yang banyak disanjung, orang yang banyak dipuji. Itu arti Muhammad. Dan yang memberi sanjungan pujian kepada beliau bukan hanya para malaikat, bukan hanya jin dan manusia, tapi yang pertama kali memberi pujian dan sanjungan kepada beliau adalah Allah. Allah yang pertama kali memberi pujian sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berisi pujian dari Allah untuk baginda Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Jadi sanjungan pujian yang pertama kali justru datangnya dari Allah. Allahu
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada baginda Nabi adalah diperintahkannya kita bersolawat kepada beliau. Dan perintah bersolawat ini justru dimulai dengan Allah sendiri bersolawat kepada baginda Nabi. Kita diperintah bersolawat kepada baginda Nabi. Dan perintah tersebut diawali terlebih dahulu. Allah sendiri yang bersolawat kepada baginda Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Apa artinya Allah bersolawat atas baginda Nabi? Jangan kamu bayangkan Allah membaca solawat seperti kalau kita membaca. Tidak. Beda. Beda itu tidak sama. Sebab ada yang tidak mengerti. Allah bersolawat. Apa baca solawat seperti kamu? Tidak. Yang dimaksud Allah bersolawat kepada baginda Nabi, artinya Allah selalu dan selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang amat mulia selalu dan selalu diberikan Allah kepada baginda Nabi. Itu makna Allah bersolawat. Jangan dibayangkan lalu Allah membaca Tola al-badru alaina. Bukan. Wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Malaikat-malaikat bersolawat kepada baginda Nabi. Nah, solawat para malaikat adalah doa. Doa penghormatan. Seperti yang kita lakukan. Jadi kalau kita membaca solawat, itu isinya doa dan penghormatan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka setelah Allah bersolawat dan para malaikatnya juga bersolawat atas Nabi, kita pun diperintahkan untuk
bersolawat juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا ربي صل Nabi yang satu ini memang istimewa. Sebelum beliau dilahirkan, bermiliar-miliar tahun sebelum beliau dilahirkan, nurnya apa arti nur itu? Apa arti nur? Bermiliar-miliar tahun sebelum beliau dilahirkan dalam wujudnya sebagai manusia, dijadikan dulu oleh Allah berupa cahaya, nur, yang kemudian disebut dengan sebutan Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nur Muhammad, apa artinya? Bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana wujudnya Nur Muhammad, wallahu a'lam. Yang maha tahu hanya Allah. La ilaha illallah. Fasubhanallah ta'ala
min malakin awjada nuri nabiyina Muhammadin min nuri. Tiada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Maha suci Allah, fa subhanallahu ta'ala. Maha suci Allah yang telah menjadikan nur Muhammad min nurihi, dari nur Allah, dari kekuasaan Allah. Sebut kekuasaan Allah, kekuasaan Allah, kemahamurahan Allah. Diciptakan dulu nur Muhammad, kemudian diperkenalkan kepada alam semesta dengan segala isinya. Nih Nur Muhammad, nih Nur Muhammad, ini Nur Muhammad, diperkenalkan. Maka heboh. Tahu heboh? Hah? Heboh di kalangan alam semesta, di kalangan para malaikat. Mereka bertanya, qila huwa Adam, qila huwa Nuh. Ini saya baca singkat-singkat saja. Qila huwa Ibrahim, qila huwa Musa, qila huwa Isa. Heboh malaikat. Apakah yang disebut Nur Muhammad itu Adam? Apakah yang disebut Nur Muhammad itu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa? Dijelaskan oleh Allah. Siapa yang menjelaskan? Siapa yang menjelaskan? Allah. Dijelaskan oleh Allah, itu bukan Adam. Bahkan Adam wujud karena Nur Muhammad. Adam wujud karena Nur Muhammad. Itu bukan Nuh. Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Setelah Allah perintahkan Nuh bikin kapal. Bikin kapal. Ya. Nabi Nuh naik di kapal itu diikuti oleh kaumnya yang beriman. Hempasan dari gelombang yang lebih hebat daripada tsunami
tidak juga bisa menenggelamkan Nabi Nuh alaihi salam. Itu berkah adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Atau barangkali itu Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar, betul? Kun ya narukuni bardan wa salama. Yang betul, ya narukuni bardan wa salama. Ayo baca sama-sama. Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Yang artinya, hai api, jadilah engkau dingin dan selamatlah atas Ibrahim. Api yang panas itu menjadi dingin karena perintah Allah, dan itu lantaran ada Nur Muhammad. Jadi bermiliar-miliar tahun sebelum beliau lahir wujud dalam bentuk manusia, terlebih dahulu Allah sudah ciptakan cahayanya yang disebut cahaya Muhammad, atau apa? Nur Muhammad. Sampai kemudian lahirlah beliau di dunia di kota Tihamah. Di kota mana? Tihamah. Tihamah. Kan kalau malam Jumat selalu kamu baca itu, yub'atsu min Tihamah. Ayo, yub'atsu min Tihamah. Ulang 2 kali. Yub'atsu min Tihamah. Lagi, yub'atsu min Tihamah. Beliau diutus dari kota Tihamah. Yang dimaksud Tihamah adalah Makkah. Makkah itu dari kata Bakkah, artinya sebuah tempat yang membuat orang menangis. Beliau dilahirkan kemudian diutus menjadi nabi dan rasul, bermula dari kota Tihamah atau sebuah kota yang membuat seseorang meneteskan air mata. Baina yadayil qiyamah, beliau diutus mendekati hari kiamat. Seulang, beliau diutus, umur dunia ini sudah terlalu tua, dekat sudah dengan hari kiamat. Dan dunia ini memang suatu saat kiamat.
Kiamat akan dimulai dengan gempa bumi total seluruh dunia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayo baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Iya. Jadi sudah dekat dengan hari kiamat. Tapi ada hadis yang mengatakan begini. Kiamat yang sudah dekat itu seperti tertunda terus. Sudah mau datang tertunda. Sudah mau datang tertunda. Tertunda dengan apa? Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kalau masih ada hamba-hamba Allah yang berzikir la ilaha illallah, kiamat yang mau datang ditunda. Paham? Fahimtum? Understand? Yes. Selama masih ada yang menyebut-nyebut nama Allah, la ilaha illallah, kiamatnya ditunda. Tapi Nabi pernah ditanya, apakah ada tanda-tanda jika kiamat semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat? Apakah ada tanda-tandanya? Dijawab oleh Nabi, ada. Yang pertama, semakin dekatnya antara waktu yang satu dengan waktu yang satunya. Dengan kata lain, perjalanan waktu terasa begitu cepat. Cepat. Karena itu kadang-kadang kamu kan ngomong begini, lah iya rek, sik tas zuhur, saiki wis adzan asar. Ya ampun, cepat banget ya. Hah? Tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, kata baginda Nabi, adalah perjalanan waktu yang terasa begitu cepat. Akibatnya banyak orang yang tidak tenang. Segala sesuatu dijalankan, segala sesuatu dilakukan dengan tergesa-gesa. Khawatir kehabisan waktu, karena waktu rasanya begitu cepat berjalan meninggalkan kita. Orang tidak bisa tenang. Contoh misalnya, kamu lihat di jalan raya, palang kereta api sudah diturunkan, tetapi orang masih main serobot. Betul? Betul? Main serobot. Lampu hijau belum dinyalakan, masih merah. Orang juga banyak yang main serobot. Betul? Betul? Naik motor tergesa-gesa, naik mobil tergesa-gesa, makan tergesa-gesa. Bahkan yang paling menyedihkan, sholat tergesa-gesa. Sholat mestinya tumak nina, khusyuk. Jadi membuat hidup ini tidak tenang. Ora tenang. Abah kadang-kadang berpikir, kenapa manusia sekarang ini tergesa-gesa? Kalau misalnya ada yang nyerobot belum lampu hijau atau palang pintu kereta api diserobot. Kalau seandainya orang ini misalnya
Beliau seorang dokter yang sedang ditunggu pasiennya dalam keadaan emergensi, dalam keadaan darurat, atau orang yang sedang berjanji kurang semenit lagi harus ketemu, kalau nggak semenit datang maka akan batal. Seandainya begitu masih bisa maklum, tapi yang terjadi ini menjadi umum global. Pengangguran pun tergesa-gesa dalam hidup ini. Karena itu banyak orang muda stres. Banyak orang yang cepat kelihatan tua, umur 40 kelihatannya sudah seperti 50, umur 50 kelihatannya sudah 70, karena hidupnya tidak tenang. Abah kemarin bertemu dengan seorang laki-laki. Beliaunya dari Madura. Umurnya sudah mendekati 90, tapi masih gagah. Masih gagah. Cuma masih gagah abah sedikit. Delapan 80 lebih masih gagah. Abah tanya, nyuwun sewu, nuwun sewu, nah kenapa kok kelihatan masih segar bugar? Atau jamu napa panjenengan neka? Makan apa atau pakai jamu apa kelihatan masih segar bugar? Apa jawabnya? Saya menghindari sifat tergesa-gesa. Segalanya saya jalankan dengan tenang, tawakal kepada Allah. Segalanya dijalankan dengan tidak tergesa-gesa, dengan tenang, tawakal kepada Allah. Yang kedua, saya menjaga hati saya supaya saya tidak terbelenggu dengan kesedihan yang berlarut-larut. Saya tidak boleh susah, katanya. Tidak boleh susah, tidak boleh susah. Saya kembalikan semuanya kepada Allah. Beliau cerita kepada saya, waktu kebakaran Pasar Turi 10 tahun yang lalu, 12 tokonya habis, ludes, dilahap si jagung merah terbakar. Beliau tidak stres. Beliau kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Membuat jiwa saya tenang. Karena pikirannya tenang, kelihatan awet muda. Umur 70 seperti umur 50.